Sampurasun Narki Jabar, selamat sore pemirsa iNews TV Bandung. Senang sekali saya Siska Prima Karimah kembali hadir ke tengah Anda. Dan di sore hari ini, tepat tanggal 11 Mei 2015, kita akan berbincang mengenai suatu hal yang saat ini sangat hangat diperbincangkan di media, tentu saja termasuk juga media massa maupun juga media sosial. Seperti kita ketahui saat ini tengah ramai diperbincangkan mengenai prostitusi online. Nah, ini yang mungkin cukup mengagetkan, apalagi kalau kita lihat dari pemberitaan hari kemarin, ini ternyata prostitusi online ini sampai mengeluarkan biaya atau transaksi yang terjadi di sana bukan dalam transaksi yang harganya murah, bukan harga yang sangat fantastis malah ya, sampai puluhan juta bahkan ada ratusan juta. Sebetulnya apakah hal ini terjadi juga di Kota Bandung? Lalu bagaimana sih penanganan dari pemerintah Kota Bandung, dan juga mengapa hal ini sampai bisa terjadi khususnya untuk prostitusi online ini? Mengapa kian hari makin banyak pemberitaannya, makin sangat gencar pemberitaannya? Dan kami nanti akan berbincang sampai tepat 1 jam ke depan. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung, line telepon 022-200-4774 kami buka untuk Anda. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan dulu narasumber saya. Di samping saya sudah ada Bapak Medi Mahendra. Beliau adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Hatur nuhun atau sumping Pak. Sewangsul. Di samping Pak Medi, kami juga sekarang masih menunggu kehadiran dari Pak Yasmil Anwar. Beliau adalah seorang kriminolog dan juga akademisi dari Unpad tentu saja. Dan saya ke Pak Medi dulu Pak. Mungkin kita terkaget-kaget ya Pak ya. Saat ini baru beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan adanya PSK yang meninggal, sama dari online juga, prostitusi online juga, tapi ditemukan meninggal. Lalu kemarin katanya dibilang artis gitu ya Pak ya. Nah, sebagai kota besar Bandung nih, metropolitan juga kan ya Pak ya, Kota Bandung nih. Bapak melihat untuk prostitusi online ini di Kota Bandung sendiri bagaimana? Jadi begini Mbak Sisi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, bahwa menyangkut masalah tentang praktek prostitusi online di Kota Bandung, memang sampai saat ini belum diketemukan sebuah kasus gitu ya, seperti hanya yang kemarin terjadi di beberapa tempat begitu, terutama di ibu kota Jakarta. Dan tentunya juga tidak serta-merta karena di Kota Bandung belum diketemukan kasus serupa itu, bahwa kita juga tidak melakukan berbagai langkah-langkah antisipatif. Dan ternyata berdasarkan dari hasil rapat kerja nasional yang baru juga saya ikuti bersama dengan seluruh jajaran Dinas Sosial se-Indonesia yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial, bahwa Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Hovifah Indar Parawangsa, beliau juga sangat concern untuk bisa melakukan berbagai langkah-langkah strategik, terutama langkah-langkah antisipatif dalam upaya untuk bisa melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait maupun dengan departemen terkait berkenaan dengan berbagai fenomena yang muncul belakangan ini, terutama menyangkut masalah prostitusi online. Gitu Mbak Siska. Nah, untuk Kota Bandung sendiri, kita mungkin teringat dengan kita ada lokalisasi ya Pak ya, beberapa waktu lalu Saritem tapi sudah ditutup. Nah, Bapak melihat apakah mungkin juga ini adalah prostitusi online seperti ini adalah salah satu dampak juga dari penutupan Saritem kah, atau mungkin ini adalah memang bunga-bunga yang lain gitu Pak? Ya betul, begini ya Mbak Siska ya, ini sebuah fenomena menarik sebetulnya, sehingga banyak sekali pihak yang sekarang ini mencoba untuk memberikan saran, masukan maupun opini terhadap berbagai perkembangan persoalan sosial kemasyarakatan yang sekarang ini memang sedang menjadi sebuah trending topik ya. Tapi kalau kita berbicara masalah tentang penutupan lokalisasi, sebetulnya ini ada satu hal yang tentunya juga harus kita luruskan gitu ya Mbak Siska ya, bahwa berdasarkan hasil pengamatan kami, lalu juga dengan berbagai aktivitas yang kami lakukan sesuai dengan peran fungsi tanggung jawab Dinas Sosial dalam hal melakukan pembinaan, lalu juga melakukan upaya pelatihan dan bimbingan konseling bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya adalah wanita tunasusila, bahwa penutupan daerah lokalisasi itu sekarang pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bersepakat bersama seluruh dinas sosial se-Indonesia untuk menutup beberapa daerah-daerah yang disebut sebagai kawasan lokalisasi. Seperti kita ketahui bahwa setelah Saritem di Kota Bandung ditutup tahun 2007 pada saat masa kepemimpinan pemerintahan yang lama, pada saat Pak Wali Kotanya Pak Dada, ditutup Saritem tahun 2007, lalu diikuti oleh beberapa kota-kota besar lainnya, seperti kita ketahui di Surabaya pun, Gang Doli pun ditutup di akhir
2014, tapi dimulai sosialisasi sejak tahun 2012. Eksekusinya 2013 akhir sampai dengan 2014 awal. Dan alhamdulillah sekarang di Gang Doli boleh jadi aktivitas kegiatan prostitusi itu sudah sangat-sangat berkurang begitu kan, sejalan dengan komitmen daripada pemerintah setempat untuk senantiasa menjaga kontinuitas program agar jangan sampai terputus apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Tidak hanya di Surabaya, kita ketahui juga di Kota Jambi ada satu kawasan lokalisasi yang juga itu sangat besar dan alhamdulillah oleh pemerintah daerahnya ditutup. Komitmen dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, bahwa setiap pemerintah daerah yang melakukan upaya sungguh-sungguh untuk melakukan upaya penutupan daerah lokalisasi, maka pemerintah pusat dalam ini kementerian akan memberikan insentif. Insentifnya berupa bantuan modal bagi para ex-WTS, lalu juga bantuan untuk program bimbingan dan pelatihan keterampilan. Dan ini pun didapatkan oleh mantan Saritem untuk Kota Bandung sendiri. Kalau untuk yang Kota Bandung, karena ini sudah kita lakukan 2007, gitu kan, maka sebagian besar masyarakat para penghuni lokalisasi di Saritem yang dulu juga sudah ikut program-program pelatihan keterampilan yang diikutsertakan seluruh SKPD terkait. Dalam ini Dinas Perindustrian Perdagangan, lalu juga Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, semua SKPD yang memang memiliki tanggung jawab yang sama untuk bisa mengembalikan martabat mereka sebagai manusia sudah dilakukan. Tapi kalau untuk yang program diawali dari program 2012, 2013, 2014 dan sekarang pun beberapa daerah yang berkeinginan juga untuk melakukan upaya serupa, Kementerian Sosial akan memberikan perhatian yang luar biasa besar dengan memberikan insentif. Nah, jadi yang menjadi permasalahan Mbak Siska ya, kalau kita berbicara masalah tentang lokalisasi, sebetulnya di sebuah kawasan lokalisasi itu bukan hanya persoalan kita ingin melokalisasi sebuah aktivitas kegiatan prostitusi semata, tapi yang menjadi hal yang krusial yang sekarang ini juga menjadi sebuah pemikiran kita bersama, bahwa lokalisasi bukan merupakan solusi terbaik bagi upaya kita melokalisasi sebuah aktivitas prostitut. Karena ternyata, contoh soal saja, ada sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan pada saat penutupan Gang Doli 2014 kemarin. Ada beberapa aktivitas kegiatan WTS yang sekarang ini alhamdulillah mereka sudah masuk dalam program pelatihan keterampilan dan diberikan bantuan modal. Mereka pun dikembalikan ke daerah asal mereka sebelumnya begitu ya. Seperti contoh begini Mbak, ada satu orang wanita tunasusila yang usianya sudah 62 tahun. Ironis sekali begitu kan. Lalu pada saat kita lakukan assessment, lalu juga terjadi proses dialog interaktif antara Wali Kota Surabaya dengan penghuni lokalisasi tersebut, ditanya apakah ibu sudah lama berprofesi sebagai wanita tunasusila. Dia menjawab sudah kurang lebih 32 tahun. Bisa dibayangkan berarti usia pada saat dia masuk menjadi seorang wanita tunasusila itu adalah 30 tahun. Nah, lalu selanjutnya kalau begitu ibu sudah punya apa? Gitu kan. Ternyata faktanya pada saat kita lihat, kita on the spot ke tempat tinggalnya, kebetulan berada di sekitar bantaran rel kereta api. Ternyata rumahnya ukuran 2x1, tidak ada barang mewah, tidak ada juga mebeler gitu kan. Lalu pada saat ditanya, kok kenapa bisa begini? Kemana uang ibu begitu kan? Ternyata itu tadi, pada saat ditanya berapa penghasilannya dia gitu kan, lalu juga ditanya dengan segala permohonan maaf sebelumnya kita melakukan sebuah komunikasi dengan wanita tunasusila. Ibu kalau begitu dengan usia ibu masih ada pelanggan yang datang ke ibu. Ternyata jawabannya ada. Ternyata yang mencengangkan jawaban si nenek-nenek tua itu bahwa pelanggannya adalah anak-anak SD, SMP, dan SMA. Ini fakta, Mbak Siska. Dan ini mungkinnya menjadi latar belakang kenapa lokalisasi memang betul harus ditutup. Betul, gitu. Karena di dalam lokalisasi sendiri itu terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia, terjadi perbudakan, terjadi eksploitasi yang luar biasa. Karena kenapa mereka pada gilirannya juga tidak memiliki harta yang berlimpah kalau mereka berprofesi sebagai wanita tunasusila begitu lama, sekian lama. Tapi ternyata faktanya bahwa hampir rata-rata mereka itu juga terlilit oleh utang. Jadi sudah luar biasa sistem yang dibangun di sebuah kawasan lokalisasi. Ini problem yang dihadapi oleh pemerintah. Dan lalu muncul pertanyaannya gitu kan, kalau misalkan pemerintah tidak memberikan legitimasi terhadap lokalisasi yang ada, padahal tujuannya bahwa dengan adanya lokalisasi kita mencoba untuk melokalisir sebuah aktivitas prostitut begitu. Lalu bagaimana kalau misalkan nanti aktivitasnya menyebar? Nah, ini persoalannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi seluruh masyarakat. Bagaimana peranan dari masyarakat juga untuk tadi mencegah penyebaran ini?
Kita tunda dulu ya Pak ya. Oke, Kita harus jeda dulu dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tentu saja dengan satu orang narasumber kami satu lagi setelah jeda berikut ini.